dilaksanakan di madrasah kita. Yang siap pidato apa? Atau Pak Irman panggil? Oh, Taufik. Taufik dulu. Naik ke ya Sidratil Muntaha. Di langit yang ke-7. Sidratil Muntaha itu di langit yang ke-7. Ingat-ingat ini. Ini yang kita peringati pada hari ini. Nah, terus apa tujuannya? Seperti kamu pergi dari rumah menuju sekolah ini akan sekolah. Ingat. Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad tadi tujuannya untuk menerima wahyu sholat 5 waktu. Nah, itu yang sekarang kamu kerjakan itu loh ya. Yang sekarang sudah kamu kerjakan itu. Gimana? Sampun sholat subuh. Oh, ya sampun ya, ini harus sholat subuh. Nah, ini waktunya sholat apa sekarang ini? Betul, sholat duha. Kita ulangi lagi, kembali kepada Isra Mi'raj Nabi tadi, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra Mi'rajkan ke Sidratil Muntaha menerima wahyu sholat itu, setelah menerima wahyu sholat itu, wahyunya itu disampaikan kepada kita, kepada umatnya, seluruh umatnya termasuk kita ini, untuk selalu itu tidak pernah gang, tidak pernah ada jedanya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Gitu? Kalau ada yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, itu jangan mengharapkan surga. Penting ini. Kalau kamu gaul-gaul untuk sholat, aras-arasan apalagi sampai meninggalkan sholat, jangan sampai kamu sekali-kali mengharapkan masuk surga. Ya, itu loh. Jadi kuncinya masuk surga itu adalah apa? Sholat. Gitu loh ya. Kalau kita tidak sholat, maka pahala-pahala yang lain akan hapus. Begini misalnya Pak Ali sudah puasa, sudah haji, sudah umroh misalnya, sudah zakat, sudah infak, sudah baca Al-Quran, sudah sodaqoh, sudah berbuat baik, sudah memberi ilmu, mencari ilmu, tapi tidak sholat, ya, maka pahala-pahala tersebut hilang sama sekali. Baru tahu. Itulah pentingnya sholat. Sekarang sudah tahu, tapi baru saja. Itu. Jadi sholat itu menentukan diterimanya atau ditolaknya amal seseorang. Ingat-ingat ini. Nanti ada pertanyaan terakhir nanti. Jadi sekali lagi saya ulangi, sholat itu sebagai penentu utama dan pertama diterima atau ditolaknya sholat seseorang oleh Allah. Itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah baik semuanya kepada sesamanya, kepada tetangga, kepada teman. Tadi saya katakan, misalnya sudah zakat, sudah infak, sudah sedekah, sudah cari ilmu, tetapi tidak sholat, maka semuanya pahalanya hilang. Orang dicolong maling, sopo sing iso nyolong pahala? Ndak ada. Sing nyolong pahala awake dhewe. Ya. Ora
ora kok dimaling, malah ku digebuak pahalanya kalau tidak sholat. Maka anak sekalian di sekolah ini dibiasakan sholat duha, sholat berjamaah dan sebagainya. Itu maksudnya kamu di rumah pun dimanapun saja berada itu supaya tetap mengerjakan sholat. Gitu loh ya. Ada yang pernah mendengar sabda Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Besok di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan semuanya, yang ditanya pertama-tama oleh Allah, yang ditanyakan pertama kali oleh Allah itu amal apanya? Sholatnya. Dan terus fa'in soluhat, nek sholate kuwi apik, sholate apik dilaksanakan terus syukur dengan berjamaah begitu, dengan khusyuk, tidak bermain-main ahli sholat gitu. Seperti itu fa'in soluhat fa soluhat amali kulli, maka akan baik seluruh amal-amalnya. Legole ilmu, oleh poso, oleh zakat, oleh infak, oleh sekolah, berbakti kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, itu semuanya dinilai baik. Tapi fa'in fasadat, kalau sholatnya rusak, fa fasadati amali kulli, maka amal-amal yang lain kulli seluruhnya, tiap-tiapnya itu akan fasadat, akan rusak, artinya hapus. Nah itu jadi kunci untuk masuk surga itu adalah sholat. Kalau sholatnya itu khusyuk tapi sesama manusia itu apa ya? Halio. Nanti lali ya kan. Tidak kayak nggak menghargai itu loh. Katanya sholatnya itu sia-sia. Ya betul, ini pertanyaan betul. Jadi kalau sholatnya khusyuk bagus tapi kepada manusia itu tidak baik, ya tak? Itu sholatnya bagaimana? Sia-sia. Sia-sia, betul. Karena dia menyia-nyiakan sholat yang dilakukan itu. Karena dia kurang baik di dalam mengerjakan sholat, gitu loh ya. Kalau sholatnya dikerjakan dengan baik, itu pasti dengan orang lain, dengan teman, dengan tetangga itu pasti baik. Gitu loh ya. Ukuran itu. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, termasuk kalau masih tidak baik kepada orang lain, ini sholatnya yang harus diperbaiki. Gitu. Sudah capek? Nanti ada pertanyaan nanti. Ya. Selanjutnya, nah tadi kalau sholatnya rusak, semuanya amalnya rusak, tidak berpahala, maka jangan mengharapkan surga, ya kan? Kalau tidak mengharapkan surga, padahal di akhir nanti hanya ada dua tempat loh ya, satu surga, dua neraka. Nah, kalau tidak di surga, maka akan masuk di neraka. Neraka itu bagaimana gambarannya? Ya, api yang sangat panas. Terus ada lagi, ya, api yang sangat panas, neraka, betul. Nah, itu untuk apa itu? Untuk apa itu? Menyiksa siapa? Ya? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang munafik, dan juga bisa menyiksa kita semuanya ini kalau kita tidak mengerjakan
sholat, begitu loh ya. Karena tidak mengerjakan sholat itu perbuatan siapa itu? Orang kafir. Orang kafir itu sholat tidak? Orang kafir itu sholat tidak? Kini orang Jawa ini kus ngantuk kabeh ya. Anak-anak, orang kafir itu sholat atau tidak? Tidak. Maka kalau kita ikut tidak sholat, perbuatan kita itu seperti orang kafir. Nah kalau orang kafir itu masuk neraka, lah kita nanti juga ikut masuk neraka kalau sama-sama tidak sholat seperti orang kafir. Padahal api neraka tadi katanya azam ini sangat panas. Lebih panas dari yang api lain. Lebih panas dari api yang lain, betul. Api dunia itu udah apa-apa, lipat berapa kali gitu. Api dunia misalnya ya kayak ada yang mengatakan lipat 70, ada yang mengatakan lipat berapa begitu 1000 dan sebagainya. Yang jelas api yang sangat panas itu untuk membakar manusia. Lah dibakar gopo? Gopo dibakar itu disiksa. Kalau di dunia ini dibakar, uang dibakar ya loh, tikusnya dibakar, bajingnya dibakar, walang dibakar mati, ya kan? Kalau di neraka tidak mati. Layamutu ora mati walayahya lan ora urip. Setengah mati setengah urip. Jadi kalau nyawa arwah, ya kan? Nyawa itu tidak diambil oleh Allah, tetap di situ saja ya, tidak hidup tidak mati. Tidak hidup sebab merasakan panasnya, tidak mati karena nyawanya tidak diambil oleh Allah. Ngopol yalzuku biar dia merasakan siksanya, gitu. Seperti itu gambaran. Coba siapa yang sudah pernah memegang api mowo ya, rasanya piye? Panas. Kamu kalau memegang itu ya, misalnya ada paku dimasukkan ke dalam api, paku kayak cekelen semenit ngene piye ya. Sing kena kur iki karo iki paku sing ngrasake kabeh ya to. Panas pian. Nah, tangane mlocot kabeh ngrasake ya to. Lah, itu nanti di neraka tidak hanya ini, tapi seluruh badan ini dimasukkan neraka yang panasnya berlipat-lipat tadi, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Koyo ngopo? Itulah akibat dari orang-orang kafir yang tidak sholat. Maka kita jangan seperti orang kafir. Seperti orang kafir maksudnya kita jangan meninggalkan sholat. Kita harus takut untuk meninggalkan sholat. Takut meninggalkan sholat. Takutnya itu ya besok itu akibatnya. Seperti itu. Sudah capek? Sudah ya. Sedikit sebentar lagi. Tadi yang sudah saya sampaikan di depan tadi sudah bisa dimengerti ya? Ya, nanti ada pertanyaan ya. Sehingga pada pagi hari ini anak sekalian memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu untuk apa? Untuk memperingati kewajiban sholat yang kita lakukan itu, begitu loh ya. Jadi alim memperingati peringatan Isra tidak hanya sekali ini, tidak hanya di ruangan ini, tapi setiap datang waktunya sholat, gitu loh ya. Datang waktunya sholat, di awal waktu kita sholat.
setiap saat kita sholat, kecuali ada hal-hal yang mungkin tidak bisa untuk ditinggalkan misalnya, atau sesuatu hal yang sangat merintangi kita, nah itu baru menunda. Artinya menunda tidak di awal waktu. Dan yang baik itu sholat itu dengan berjamaah. Yang baik itu sholat itu dengan berjamaah. Yang berjamaah itu bagaimana? Yang sholat berjamaah pahalanya 24 kali lipat. Berapa? 24 kali lipat. Betul 24? Salah katanya, yang betul 24. 27. Ya, saya bahaskan, diingatkan teman-temannya, 27 derajat. Derajat itu apa tuh, Zak? Derajat itu apa? Derajat itu tingkatan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, sampai tingkat 27. Itu kalau kamu mengerjakan sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri munfarid, ya tak? Sholat sendiri itu namanya sholat apa? Munfarid. Kalau sholat bersama-sama antara imam dan makmum namanya sholat. Kalau sholat sendiri itu tingkatannya hanya 1 derajat. 1 derajat. Kalau sholat berjamaah maka akan mendapat derajat atau katakanlah pahala sampai lipat 27 derajat, 27 tingkatan, begitu ya. Kita bisa menggambarkan 27 tingkatan, 27 derajat itu kalau bisa kita gambarkan sebagai bangunan ini yang kamu tempati ini lantai berapa ini? Lantai 2, lantai 1 di bawah sana toh. Kalau kita sholat sendiri munfarid, itu ibaratnya kita mendapatkan lantai di bawah sana. Lantai 2 ini, lantai 3, lantai 4, lantai 5, 6 sampai lantai 27. Bandingannya bisa kita ilustrasikan, digambarkan podo karo bangunan yang berlantai 1 dengan bangunan yang lantai 27, gitu lihat. Itu baru 1 kali sholat berjamaah. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau 1 hari, kalau 1 bulan, kalau selama yang kita laksanakan sholat berjamaah, insya Allah jaminan surga dari Allah akan tetap kita peroleh. Makanya di sekolah ini anak sekalian, kalau siang waktunya zuhur itu segera bergegas untuk ke masjid melaksanakan sholat apa? Berjamaah zuhur gitu. Itu dilatih seperti itu supaya cinta terhadap sholat berjamaah. Kalau orang-orang yang tidak tahu, ngomong si orang ngerti, yang ngopo bolak-balik di masjid, ning omah ya iso sholat, ya kena sholat. Dan udan panas-panas yang masjid barang ado-ado kan begitu ya, tapi tidak tahu kalau derajatnya tadi dinaikkan sampai berapa derajat? 27 derajat. Sudah ya? Sudah. Coba semuanya berdiri dulu. Yang pertama, apa artinya Isra? Ayo. Ini. Lah orang lengkap, orang sudah hadiah. Orang situ oleh hadiah. Isra artinya Perjalanan. Isra artinya Perjalanan. hanya itu? Belum lengkap. Ayo. Ngacung yang bisa melengkapi. Beni. Perjalanan Nabi. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Ya, belum lengkap juga. Perjalanan Nabi Muhammad kalau berjalan di sini
Nah, yang ngacung lagi. Kamu ini. Sopo jenenge? Namanya siapa? Coba ke depan. Namanya? Arif. 5. Nama lengkapnya? Syarifuddin. Syarifuddin, luar biasa namanya. Ayo. Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Hadiahnya kertas putih. Nah ini. Ya. Ini yang benar. Setelah Isra, kemudian apa? Mi'raj. Siapa yang bisa menjelaskan Mi'raj? Kayak dhisik. Yo. Siapa namanya? Tara. Kelas berapa? 5. Ya, jelaskan. Mi'raj adalah Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Palestina ke langit ketujuh atau Sidratil Muntaha. hadiah yang kedua. Kertas juga. Ini masih enggak ini ya? Kalau masih nanti saya lanjutkan. Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu tidak berjalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankannya dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Sidratil Muntaha itu dengan buruk, gitu. Apa artinya buruk? Langsung itu yang dulu ya, buruk itu artinya apa ya? Buruk artinya Kilat. buruk artinya kilat. Masih kurang benar. Buruk artinya ini. Siapa namanya ini? Apa artinya buruk? Buruk artinya Kendaraan yang secepat kilat. kendaraan yang secepat kilat. Betul, ayo di tepuk tangan ya. Hadiahnya ini tinggal satu. Untuk masuk surga, kita untuk masuk surga tidak boleh ada yang double loh ya ini. Sing jawab double ora ritek. Kita kuncinya untuk masuk surga, kita wis ngasum dhisik iki murane pertanyaannya ngacung dhisik. Kuncinya untuk masuk surga maka harus mengerjakan sholat, gitu ya. Iya tak? Nggih. Sebab, ya tak? Saya sampaikan tadi. Kalau tidak sholat, akibatnya apa? Ya. Akibatnya kalau tidak sholat, namanya? Hani, kelas berapa? 4. Kelas 4. Akibatnya kalau tidak sholat adalah Akan masuk neraka. ulangi akibatnya kalau Akibat tidak melaksanakan sholat akan masuk neraka. betul. Hadiahnya mau? Mau. Kalau tidak mau ke yang lain. Nih sudah. Masih satu.